Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngelanjutin video yang kemarin. Jadi kemarin saya ngebahas tentang naikin harga. Sekarang saya mau bahas tentang menurunkan harga. Sebenarnya udah beberapa kali saya bahas soal ini. Yang intinya adalah pricing strategi atau strategi harga. Itu ilmu yang umum banget, semua juga pakai. Itulah mengapa di Samsung ada yang jual mahal, ada yang jual murah. Apple juga ada yang produk yang mahal, ada juga yang murahnya, kayak headsetnya tuh Apple murah. Terus Toyota juga sama bikin, ya gitulah macam-macam. Ini namanya pricing strategi, silahkan teman-teman googling aja atau cek video saya yang lain. Nah, video ini spesifik tips cara menurunkan harga di Shopee. Oke, sebelum mulai, teman-teman harus paham dulu cost structure dari tiap produk teman-teman. Jadi, katakanlah ini produk teman-teman ini bar ya, atau apa ya, grafik bar. Dia ini atas ini adalah harga jual, katakanlah harganya 100.000. Lalu di bawah ini yang paling dasar ini adalah HPP alias harga belinya teman-teman, entah beli ke supplier, entah produksi. Ini yang paling bawah, ini yang paling bottom banget. Nah, katakanlah, kita tulis di sini ya biar enak. Ini HPP, katakanlah HPP ini 30.000 misal ya, 30.000. Lalu di sini juga ada kos-kos yang lain. Nah, tiap bisnis itu beda-beda kosnya. Kalau saya atau jualan online umumnya itu yang pertama adalah kos marketing. Lalu kos operasional. Lalu kos gaji. Lalu kos apalagi misalkan di sini admin fee. Nah, di sini admin fee, biaya adminnya Shopee dan lain-lain, sehingga nanti ada sisanya di sini. Ini adalah profitnya teman-teman. Yang inilah yang bisa dimainin. Ini bisa dinaikin, diturunin, bisa dinaikin, diturunin. Nah, kebanyakan yang salah itu jualan online itu dia jualnya di sini, harga jualnya di sini alias mepet. Padahal ini sepengalaman saya lebih baik mainin diskon daripada mainin harga. Karena kalau mainin harga secara psikis pembeli juga beda. Orang melihat, wah lagi diskon, beda sama, waduh harganya naik, itu berbeda. Jadi lebih baik mainin diskon daripada mainin harga. Makanya teman-teman harus punya ini, tiap produk teman-teman itu HPP-nya berapa, biaya marketingnya biasanya untuk menjual produk tersebut berapa, biaya operasionalnya. Jadi si produk itu kan ada packagingnya berapa dan sebagainya. Gajinya berapa untuk karyawan untuk menjual satu produk. Kalau bingung ini gimana ngitungnya, pakai data lama aja. Jadi data bulanan teman-teman atau mingguan. Marketing itu berapa persen dari omset, misalkan 10%. Operasional itu berapa persen dari omset, misalkan 5%. Gaji itu berapa persen dari omset, misalkan 15%. Lalu dikalikan dengan harga jualnya. Ini dikalikan dengan harga jual, didapatlah ini. Lalu admin fee udah jelas ya, admin fee itu sekitar ya beda-beda lah, tiap seller, tiap kategori berbeda. Nah, sekali lagi yang di sini ini sisanya ini adalah profit yang bisa teman-teman naikin turunin tergantung diskon tergantung diskon yang teman-teman pasang. Oke, jadi ini strategi saya. Mudah-mudahan berhasil di teman-teman. Kalau enggak ya nggak apa-apa, lumayan nambahin ilmu. Oke, jadi lebih baik mainin diskon daripada mainin harga. Selanjutnya, bila mana kita ngediskon, pertama, ini sepengalaman saya ya, sekali lagi ini sepengalaman saya, ketika conversion rate itu di bawah conversion rate rata-rata. Karena harga itu biasanya sensitif terhadap conversion rate. Apa itu conversion rate? Conversion rate adalah jumlah pembeli dibagi jumlah kunjungan. Jadi kalau ada 100, kalau conversion rate-nya 1%, ketika kunjungannya 100, yang beli itu 1. Itu namanya conversion rate, secara umum itu seperti itu. Nah, ini conversion rate rata-rata itu bisa dilihat, masuk aja ke Shopee Seller Center, lalu ke Branda, lalu masuk ke bisnis saya. Nih, misalkan teman-teman pilih waktunya 7 hari sebelumnya, saran saya tiap minggu ya, jangan tiap bulan. Ini tingkat konversi saya adalah 0,5%. Ini rendah sekali karena ini toko baru saya juga yang kurang laku lah. Ini toko deep food namanya. Yang saya lagi pusing gimana biar ngelakuin ini. Ini tingkat konversinya 0,5%. Lalu teman-teman lihat di level produknya, masuk ke Branda lagi, masuk ke bisnis saya, masuk ke produk, pilih time frame yang sama ya, berarti 7 hari sebelumnya, masuk ke performa produk.
Nah, di sini teman-teman akan cari tingkat konversi perkunjungan. Nah, 7 hari per minggu ya, 7 hari sebelumnya. Nah, ini ada yang di atas 0,5 tadi, ada yang di bawah 0,5 tadi. Nah, yang 0% ini secara teori harusnya didiskonin. Kenapa? Karena dengannya harganya turun, diharapkan pembeli ketika melihat langsung mau beli. Jadi conversion rate-nya naik. Ini sih pengalaman saya. Jadi teman-teman cek conversion rate rata-rata toko-toko Anda, lalu cek produk mana yang di bawah itu. Nah, produk yang di bawah itu ada kemungkinan harus didiskon. Masih mungkin ya. Jadi keputusan tetap di Anda, jadi nggak harus didiskon banget langsung. Lalu yang kedua, jika stoknya numpuk. Jadi kalau stoknya numpuk, misalkan teman-teman salah beli, saya juga sering melakukan itu, produksi size S terlalu banyak sehingga nggak laku. Padahal yang lakunya size M, misal kayak gitu. Itu saya alami juga, penjual lain juga mungkin mengalami. Nah itu wajib segera diobral, karena daripada nganggur, mending diskonin aja. Diskoninnya ya tadi, balik lagi, mainin di profit ini, di sisa cost structure ini yang si profit ini. Atau kalau misalkan nembus ke bawah juga nggak apa-apa, kalau memang misalkan udah bikin penuh gudang teman-teman, daripada nganggur lebih baik jadi duit. Lalu yang ketiga, biasanya saya menurunkan harga itu kalau ikut promo Shopee. Jadi Shopee itu selalu ngadain promo ya, campaign di seller center. Teman-teman pasti sudah tahu. Nah ini pasti minta diskon. Nah, itulah kenapa saya bilang lebih enak mainin diskon daripada mainin harga. Salah satunya itu. Karena Shopee mintanya diskon. Sekarang kalau kita kita udah jual murah nih, kita nggak bisa daftar itu karena Shopee-nya minta diskon. Apalagi kalau minta diskonnya sampai 20%, 50%, itu nggak masuk akal kalau teman-teman ngejualnya di level yang tadi ini, yang harga jual mepet ini nggak masuk akal. Jadi harus dinaikin sehingga kita mainin diskon. Oke, itu aja tips ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Jika Anda suka, teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar apapun juga boleh, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.